Edukasi. Jumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah untuk kelas 12 semester ganjil dengan materi Perang Dingin. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Nah, ayo kita dengarkan percakapan teman-teman kalian dari SMA Al-Kausar bersama Ocha, Rere, Yusa, dan Pak Ersentowi. Selamat mendengarkan. Cak, lagi jam kosong nih. Enaknya ngapain ya? Iya sama Re, aku juga bosan banget nih. Kalau gitu, gimana kalau kita pergi ke perpus aja? Sambil baca-baca buku di sana, biar kita nggak bosan. Ide bagus tuh Re. Yaudah yuk, kita pergi ke sana sekarang. Wah, Cak, ternyata nggak terlalu ramai tuh perpus. Iya Re, jadi berasa perpus punya kita sendiri ya. Hahaha. Ada-ada aja. Aku lihat-lihat buku dulu ya kalau kayak gitu. Oke, kalau udah sini ya, baca bareng-bareng sama aku. Wah, dapat buku apa itu kamu Re? Ini nih buku sejarah tentang Perang Dingin. Wah, aku jadi pengen baca juga deh. Kalau gitu boleh nggak baca berdua bareng? Pasti boleh dong, Cak. Ini nih, Cak, yuk kita baca bareng. By the way, aku penasaran nih Re, asal-usul istilah Perang Dingin. Kenapa sih ya bisa dikasih nama Perang Dingin? Ini nih, Cak. Jadi, kenapa namanya Perang Dingin? Karena sesudah Perang Dunia yang kedua, yang berakhir tahun 1945, hubungan Amerika Serikat sama Uni Soviet merenggang, Cak. Mereka tidak lagi menjadi sekutu karena perbedaan kepentingan. Amerika mencoba membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang dengan ideologi dan ekonomi liberal kapitalis, Cak. Nah, sedangkan Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh komunis ke seluruh dunia. Jadi gitu, Cak. Wah, jadi karena perbedaan ideologi ya Re? Terus tujuan dari ideologi-ideologi mereka itu apa Re? Nah, Cak, jadi beragam cara yang ditempuh keduanya. Antara lain mengelontorkan bantuan ekonomi dan propaganda politik. Lalu tujuan dari yang mereka lakukan itu, Cak, untuk memperoleh kekuatan dari banyak negara, untuk mengkukuhkan keadikuasaannya. Lalu keduanya terlibat konflik meski tak secara terbuka. Nah, konflik ini dikenal dengan Perang Dingin. Nah tuh, jadi gitu, Cak, asal-usul nama Perang Dingin. Oh gitu ya Re. Memang ideologi liberal itu apa sih? Kalau liberal itu, Cak, bisa kita lihat dari pandangan hukumnya. Nah, di sini warga negara mempunyai kebebasan untuk bertindak. Lalu dilihat dari pandangan agamanya. Masalah ketuhanan adalah masalah pribadi. Kemudian dilihat dari perekonomiannya. Di sini mereka membuka persaingan sekuat-kuatnya. Akumulasi modal berada pada beberapa kelompok kecil. Akumulasi modal berada pada beberapa kelompok kecil masyarakat, Cak. Cak, coba cari dong faktor-faktor penyebab Perang Dingin. Selain yang aku sebut tadi, aku masih kurang tahu nih. Oke, aku baca dulu ya. Ini nih Re, jadi
faktor-faktor terjadinya perang dingin itu, yang pertama, ada perbedaan paham atau ideologi yang kamu sebutin tadi tuh, yaitu paham liberal kapitalis dan komunis. Yang kedua, sama-sama ada keinginan untuk berkuasa. Lalu yang ketiga, berdirinya fakta pertahanan. Nah, fakta pertahanan ini dibuat guna mengatasi berbagai perbedaan yang ada dalam kepentingan. Untuk dapat berkuasa, negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan fakta pertahanan yang dikenal dengan sebutan NATO, yaitu Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, Re. Jadi, itulah faktor-faktor penyebab dari perang dingin sendiri, Re. Cak, ini nih barusan aku baca. Ternyata saat perang dingin diwarnai oleh berbagai kegiatan loh. Wah, kegiatan apa aja tuh, Re? Yang pertama, Cak, ada kegiatan perebutan hegemoni atau kekuasaan. Lalu yang kedua, sistem aliansi. Nah, bentuk sistem aliansi baik yang dilakukan Blok Timur maupun Blok Barat, yaitu pertama, pembentukan aliansi Kominform, NATO, Pakta Warsawa, Pakta Anzus, dan yang terakhir pembentukan SEATO, Cak. Yang ketiga, ada kegiatan spionase atau mata-mata. Dan yang terakhir, ada perlombaan teknologi. Nah, di teknologi ini ada teknologi persenjataan dan ruang angkasa. Nah, kegiatan ini nih dinamakan politik balance of power, Cak. Yang isinya di mana mereka unjuk kekuatan kedua negara adidaya. Yang diikuti perlombaan dalam bidang teknologi militer dan ruang angkasa, di mana keduanya saling unjuk canggih. Nah, perlombaan senjata yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yaitu berupa perlombaan senjata nuklir, Cak. Oh, begitu ya, Re. Dan ini nih, kamu perlu tahu juga, Re. Perlombaan senjata nuklir ini dikhawatirkan akan menyebabkan meletusnya perang nuklir yang dahsyat dan dapat membahayakan kelangsungan hidup di dunia. Sebab jangkauan senjata nuklir sangat luas, Re. Bisa menjangkau antara negara hingga antar benua, Re. Wah, serem banget ya. Aku jadi takut deh. Kalian berdua lagi ngobrolin apa sih di sini? Kayaknya seru banget ya. Ini loh Hius, aku sama Ocha lagi bahas tentang perang dingin. Wah, seru juga tuh. Mau ikut gabung dong? Sepaham apa sih kamu sama perang dingin sampai se-excited itu? Hahaha. Ini nih kawan yang meremehkan, seolah-olah ya kan. Aku tahu loh, perang dingin itu perseteruan yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ya kan? Iya Yus, iya ngomongnya sini dong sambil duduk biar makin seru nih ngebahasnya. Oke. Hey guys, kalian ada yang tahu nggak sih negara mana yang berpengaruh terhadap perang dingin? Aku tahu. Jadi negara itu dibagi menjadi dua kubu loh. Apa aja sih, Re? Yang pertama ada negara blok komunis dan yang kedua ada negara blok kapitalis. Bedanya negara blok komunis dengan negara kapitalis apa, Re? Gini nih guys, kalau negara blok komunis memiliki sistem ekonomi terpimpin yang mana aktivitas ekonominya dikendalikan oleh negara. Kalau yang kapitalis, Re? Yang blok kapitalis ini pemerintahannya berupa demokrasi dan diktator militer.
lalu menganut sistem pasar bebas dan anti komunis. Oh, begitu ya. Lalu, kamu tahu nggak, Ri, negaranya apa saja? Waduh, aku lupa Yus. Hehehehe. Sebentar, sebentar. Ini aku lagi baca buku tentang negara blok komunis dan blok kapitalis. Coba, Cak, bacain sih. Aku mau tahu. Jadi gini nih, negara blok komunis itu ada Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Yugoslavia, Vietnam Utara, Korea Utara, Kuba, Jerman Timur, dan Eropa Timur, yaitu ada Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, dan Rumania. Wah, banyak juga ya, Cak. Iya nih, kamu gantian sih bacain yang negara blok kapitalis. Aku capek bacanya, banyak betul. Hehe. Ocha. Ya udah sini aku bacain. Lanjut ya. Negara blok kapitalis ada Amerika Serikat, Inggris, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam Selatan, Jerman Barat, dan negara Eropa Barat yaitu Spanyol, Prancis, Italia, Portugal, dan Yunani, Ca. Oh, ternyata banyak juga ya negara yang terlibat dalam perang dingin. Iya dong, pasti. Nah, perangnya aja dingin, kamu jangan ya. Hehehe. Waduh, Rere. Udah, lanjut pembahasannya aja yuk. Siap, bos. Kalian tahu nggak sih Joseph Stalin itu siapa? Pernah denger sih? Iya, betul. Pernah dengar aku juga. Itu loh salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perang dingin yang dikenal dengan sebutan Steel Man atau si manusia besi. Wah, badan dia ada besinya atau gimana, Yus? Kok disebut gitu? Kamu ini bukan gitu loh. Stalin disebut seperti itu karena ia pernah memasang tirai besi antara sekutu barat dan Uni Soviet yang dijadikan negara komunis, dan ternyata ia juga seorang pemimpin alias diktator Uni Soviet loh. Oh, begitu ya, Yus. Hahaha, Ocha, kamu terlalu tinggi deh mikirnya. Maaf ya, Re. Guys, ternyata perang dingin ini ada dampak positifnya loh. Apa sih, Cak, dampak positif dari perang dingin itu? Jadi, dampaknya itu perkembangan iptek semakin maju pesat. Karena kedua blok negara tadi banyak melakukan pengembangan dan mempunyai hasil yang bagus. Terutama masalah eksplorasi luar angkasa loh, guys. Wah, betul juga ya. Nah, aku juga pernah baca di salah satu buku bahwa terdapat dampak positif pada bidang ekonomi loh, yang ditandai dengan munculnya negara superpower, yang mana perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal, lalu mereka saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagaimana sih caranya, Re? Mereka mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya? Dengan cara menginvestasikan modal mereka ke negara berkembang, sehingga keuntungan mereka juga melambung tinggi, Yus. Oh, alah. Begitu ya, Re. Wah, pembahasan kita semakin seru saja ya. Iya nih, betul kamu, Cak. Tapi Re, setiap kelebihan pasti ada kekurangan dong. Aku belum tahu nih, apa aja dampak negatif pada saat perang dingin terjadi. Nah, dampaknya cukup luas, Yus, di berbagai bidang.
seperti dampak pada sektor ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Sebagai negara kreditor terbesar, memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi untuk negara-negara berkembang, seperti bentuk Marshall Plan. Amerika Serikat juga memberikan bantuan Grants the Aid, yaitu bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan dalam bentuk dolar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat itu sendiri, Yus. Oh, jadi begitu ya, Re. Kalau di bidang militer, ada nggak sih dampak negatifnya? Oh, begitu ya, Re. Kalau di bidang militer, ada nggak sih, Re, dampak negatifnya? Aku tahu, Yus, dampak negatif dari bidang militer. Kalau di bidang militer itu untuk pengaruh Amerika Serikat pada Fakta Pertahanan tuh. Negara-negara barat membentuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang disebut NATO pada tahun 1949 sebagai organisasi pertahanan. Nah, ketika salah satu anggotanya diserang, mereka dianggap sebagai serangan terhadap NATO tuh. Awalnya sih berbasis di Paris, tetapi kemudian Prancis keluar karena NATO menganggap didominasi oleh Amerika Serikat dan memindahkan kantor pusatnya di Brussels. Lalu, hubungan Prancis dengan Uni Soviet dan Cina jauh lebih baik daripada hubungan dengan negara-negara barat lainnya. Meskipun Prancis adalah bukan anggota Blok Timur, jadi itu tuh Yus dampak negatif di bidang militer tadi. Wah, banyak juga ya dampak negatifnya. Guys, kalian pada tahu nggak sih penyebabnya apa? Oh, aku tahu kalau itu. Penyebabnya yang pertama adalah gerakan reformasi Mikhail Gorbachev. Kemudian ada kegagalan ekonomi di Rusia, perang di Afghanistan, konflik di berbagai wilayah dunia, dan yang terakhir, komunikasi lebih cair antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Reformasi Mikhail Gorbachev itu apa sih, Yus? Jadi, gerakan reformasi Mikhail Gorbachev ketika berkuasa di Uni Soviet sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis pada tahun 1985, dia tercatat mengubah wajah dunia. Saat memerintah, Gorbachev berusaha mereformasi Uni Soviet menjadi negara yang lebih demokratis. Nah, dia juga membuat beberapa perjanjian internasional tuh dan melakukan gerakan yang secara harfiah mengakhiri Perang Dingin. Meski harus ditebus dengan runtuhnya Uni Soviet menjadi 16 negara yang berbeda sekarangnya. Keruntuhan ini tentu bukan sesuatu yang dibayangkan oleh Gorbachev. Namun, tanpa inisiatifnya, Perang Dingin mungkin masih akan berlangsung sampai sekarang dan terus berlarut-larut. Oh, begitu. Gorbachev ini cukup berjasa juga ya bagi dunia. Iya, betul tuh, Cak. Teman-teman, itu kayaknya ada Pak Erson deh. Gimana kalau kita tanya langsung aja ke Pak Erson tentang materi ini? Bener juga, Yus. Ayo tanya. Iya Yus, ayo kita tanya aja langsung. Assalamualaikum, Pak Erson. Waalaikumsalam. Ini kok rame-rame rombongan. Dari mana ini? Dari Perpus nih Pak. Emang ada tugas? enggak, lagi jam kosong, daripada bosen di kelas mending baca buku di perpus. Terus hari ini baca buku apa? Baca buku sejarah tentang Perang Dingin. Wah, Perang Dingin pasti ini seru ini. Ini kira-kira terus mau lanjut kemana? Apa mau kemana ini? Ini nih Pak, Iya, ada Pak, yang saya kurang mau nanya jelas. nih, Pak. Masih kurang jelas. Ya udah, kalau seperti itu kita duduk dulu, nanyanya jangan rombongan. Oh, iya deh Pak. Biarin ladies first aja duluan. Ayo kita duduk dulu sambil duduk. Ini apa ini Ocha yang mau ditanyakan dari hasil baca buku di perpustakaan barusan tadi? Jadi gini Pak, tadi selama kita baca buku, terus Yusa juga sudah menjelaskan tentang penyebab berakhirnya Perang Dingin. Tapi di sini saya kurang paham tuh, apa penyebab berakhirnya Perang Dingin. Apakah Bapak bisa menjelaskan kembali?
Oh, jadi topik yang sedang kalian bahas ini serius perang dingin nih. Iya dong. Jadi perang dingin itu apa? Apakah perang dingin-dinginan atau gimana? Ayo Rere atau Ocha, Yusa, Ja- supaya Bapak bisa menjelaskan. Kalau makna perang dinginnya secara definisinya itu belum dipahami, kita akan susah. Oleh karena itu, siapa di antara kalian bertiga yang mau menjelaskan dulu apa sih itu perang dingin? Oh, kalau itu mah Rere Pak jagonya. Hehehe. Jadi Pak, perang dingin itu perang yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, di sini hubungan Amerika Serikat dengan Uni Soviet merenggang. Lalu mereka tidak lagi menjadi sekutu karena perbedaan kepentingan. Di sini Amerika mencoba membangun kembali negara-negara yang hancur akibat perang dengan ideologi dan ekonomi liberal kapitalis. Sedangkan Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh komunis ke seluruh dunia. Jadi itu aja sih Pak yang saya tahu tentang Perang Dingin. Soalnya yang saya baca di buku seperti itu. Mungkin ada salah-salah atau gimana? Bapak bisa koreksi. Iya, Rere, Ocha, dan Yusa. Yang tadi barusan disebutkan oleh Rere itu adalah pengertian perang dingin, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Cold War. Perang dingin di sini berawal dari usai atau berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Maka Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis sebagai negara yang memenangkan perang. Sebagai negara yang memenangkan perang, Inggris, Prancis mendapatkan kembali koloni-koloninya sebelum Perang Dunia Kedua. Sementara Amerika dan Rusia ini sebagai negara yang belum pernah mempunyai koloni, mengambil alih negara-negara yang kalah perang pada Perang Dunia Kedua. Antara lain yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi Jerman sebagai negara yang melakukan upaya Perang Dunia Pertama, lalu pada Perang Dunia Kedua mengalami kekalahan, oleh Rusia dan Amerika ini diklaim sebagai bagian daripada Amerika dan Rusia. Sehingga Amerika dan Rusia membagi dua Jerman. Jerman Barat di bawah kendali Amerika Serikat, Jerman Timur di bawah kendali Rusia. Selain itu juga, setelah tadi dikatakan usai Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika dan Rusia yang berbeda ideologi. Tadi Rere bilang apa tadi? Ideologi yang ada pada Amerika apa, Re? Ideologi ekonomi liberal dan kapitalis. Iya, ekonomi liberal dan kapitalis. Sementara yang Rusia, ideologinya apa? Ocha? Ideologi komunis. Ideologi komunis. Nah, antara ideologi komunis dan ideologi liberalis kapitalis ini masing-masing tentunya ingin mencari siapa kawan-kawannya. Oleh karena itu, dari Perang Dunia Kedua ini berakhir, Amerika dan Rusia yang pernah bersahabat karena berbeda kepentingan setelah Perang Dunia Kedua usai, tentunya membutuhkan banyak relasi. Relasi-relasi yang akan mereka dapatkan adalah dari negara-negara yang kira-kira apa, Yusa? Kalau tadi Amerika ada temennya, Inggris, Perancis yang liberalis kapitalis. Lalu Rusia nggak punya temannya. Kira-kira yang dicari di mana? Kalau menurut saya, mungkin Rusia bakal mencari sisa-sisa dari negara tersebut, Pak, yang tidak dipilih oleh Amerika. Ya, bukan tidak dipilih, tapi belum diambil atau belum dipengaruhi. Negara mana? Yaitu negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang baru saja merdeka, disebut dengan istilah negara. Ayo, negara? Lupa kan?
Negara berkembang. Berarti tadi lupa. Nah, negara-negara berkembang ini, Rere, Ocha, dan juga Yusa, negara-negara berkembang inilah yang menjadi target daripada Amerika dan Rusia untuk dijadikan sebagai teman yang mengikuti ideologi liberalis kapitalis dan ideologi komunis. Seperti contoh tadi, Jerman Barat ideologinya apa? Amerika. Ideologi Ayo. liberal dan kapitalis. Liberal dan kapitalis. Jerman Timurnya Komunis. komunis. Nah, contoh negara-negara kawasan Asia Afrika yang baru merdeka, Indonesia pernah nggak dipengaruhi oleh komunis? Pernah. Pernah. Pernah kan? Iya. Pernah. Tahun berapa? Iya, tahun 65, tahun 48. Nah, ini yang dilakukan. Ini tentang ideologi. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas sih Pak, yang ditanyain Rere tadi udah mencakup semuanya. Bener. Bener Pak. Hahaha. Ini kayaknya Rere masih ada yang mau tanya. Satu pertanyaan sebelum kita beristirahat. Ayo silahkan. Rere mau nanya ya? Iya Pak, saya mau nanya nih, tadi kurang jelas. Oh iya Pak, tadi saya baca buku tuh. Di buku ada tentang NATO, Pakta Warsawa, dan pokoknya tentang fakta pertahanan. Nah, itu tuh untuk apa sih Pak sebenarnya? Iya. Jadi yang dimaksud fakta pertahanan itu adalah bentuk pertahanan wilayah, di mana Amerika bersama dengan teman-temannya yang satu ideologi membentuk satu pertahanan wilayah. Makanya tadi Rere nanyakan ada NATO. NATO itu North Atlantic Treaty Organization, yaitu pertahanan wilayah negara-negara yang menganut ideologi kapitalis liberalis di kawasan Atlantik Utara. Karena antara Amerika dan Uni Soviet ini bersaing, maka Rusia juga membangun yang disebut dengan Pakta Warsawa, meliputi pertahanan dari negara-negara yang menganut ideologi komunis. Supaya apa? Supaya kalau terjadi perang tadi, mereka sudah punya pangkalan-pangkalan militer. Sehingga karena Amerika menyiapkan, Rusia juga menyiapkan. Walaupun mereka pernah bersahabat, tapi karena persaingan ideologi, persaingan kepentingan, sehingga mereka sekarang seperti seolah-olah bermusuhan. Permusuhan mereka ini tidak dalam bentuk perang terbuka, tapi perang ideologi, perang ekonomi, perang teknologi. Nah, inilah yang disebut dengan perang dingin. Perang tidak dalam bentuk perang terbuka. Demikian Rere, Yusa, dan Ocha. Sepertinya kita istirahat dulu ya. Siap, Nampaknya Pak. sudah mau menjelang sholat zuhur ini. Oke? Oke. Oke. Oke, tetap semangat ya. Iya, Siap, Pak. Makasih Pak. Demikianlah sahabat edukasi tentang perang dingin yang hari ini kita pelajari bersama. Semoga dengan pembelajaran ini kalian semakin paham dan semakin bersemangat untuk terus belajar. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sampai jumpa.